And as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam ibadah ini. Kami mohon tuntunan Roh-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirman kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 3. Mari membuka Alkitab kita dan saya membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan menjadi pelaku firman di dalam seluruh kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari teks firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, kita akan belajar kebenaran ini di bawah satu tema, yaitu surat kiriman Kristus. Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus memberikan beberapa lukisan mengenai jemaat ini. Yang pertama, dikatakan bahwa jemaat ini adalah ladang Allah. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebagai ladang Allah. Dan di situ ada pelayan-pelayan sebagai penanam dan penyiramnya. Tetapi dikatakan Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang kedua, jemaat dilukiskan sebagai bangunan Allah. Dan di situ juga ada pelayan-pelayan sebagai ahli-ahli bangunan, serta tukang-tukang bangunan. Dan ini dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-23. Paulus juga melukiskan jemaat sebagai tubuh Kristus dan pelayan-pelayan sebagai anggota-anggota tubuh, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal yang ke-14. Kemudian Paulus juga memberikan penjelasan tentang jemaat ini sebagai surat Kristus dan pelayan-pelayan sebagai penulis-penulis yang dituliskan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18, di mana ayat 3 tadi saya sudah bacakan bagi kita sekalian tentang pernyataan dari Tuhan melalui Paulus bahwa jemaat itu adalah surat kiriman Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memfokuskan di dalam perenungan kita pada pagi hari ini tentang kamu adalah surat Kristus. Saudara, dalam kaitan dengan surat kiriman Kristus, ada beberapa
hal yang perlu kita pelajari. Hal yang pertama tentang surat kiriman Kristus. Apa artinya surat kiriman Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah surat kiriman Kristus di dalam ayat yang ketiga yang kita sudah bacakan tadi, itu harus kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ada hubungan atau ada keterkaitan antara ayat ketiga dan ayatnya yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, Paulus menyebut jemaat ini juga dengan suatu istilah surat pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat pujian adalah suatu surat rekomendasi, surat pengantar yang berisi penjelasan mengenai kehidupan seseorang yang sedang diutus. Saudara, pada masa perjanjian baru, maka surat seperti ini biasa diberikan kepada utusan-utusan yang ditugasi untuk pergi ke suatu tempat atau ke suatu ladang pelayanan atau kepada jemaat. Nah, surat seperti ini pernah diberikan juga oleh para pemimpin agama Yahudi kepada Paulus. Sebelum dia bertobat, dia diberikan suatu surat, ya, untuk menjalankan misi ke kota Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan di sana. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun surat Kristus yang dimaksudkan Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, itu bukanlah surat rekomendasi. Itu bukanlah suatu surat pujian yang terdiri dari selembar kertas. Bukan, saudaraku. Ya. Surat Kristus itu bukan terdiri dari huruf-huruf yang ditulis di dalam kertas. Melainkan itu terdiri atas setiap pribadi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Paulus pada waktu dia berkata, kamu adalah surat Kristus. Paulus tidak sedang bermaksud dia sedang menuliskan sebuah surat, tetapi dia sedang menunjuk kepada pribadi-pribadi orang percaya. Pribadi-pribadi orang yang telah mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Orang-orang yang telah mengalami Kristus secara pribadi, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kitalah surat Kristus itu. Jemaat Korintus lah yang disebutkan oleh Paulus di sini sebagai surat Kristus itu sendiri. Jadi bukan secangkir kertas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kitalah yang menjadi surat dari Kristus, yang dikirim oleh Kristus, yang sekarang sudah berada di surga, untuk orang-orang yang ada di dunia ini, atau saya pakai istilah yang Alkitab katakan dunia ini, yang menuju kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Kitalah yang diutus oleh Kristus sebagai surat Kristus bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah kita melihat fungsi dari surat Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau surat rekomendasi atau surat pujian berfungsi sebagai perkenalan dari seseorang yang sedang diutus ke suatu jemaat atau ke suatu ladang pelayanan atau ke suatu tempat di mana dia ditugaskan, maka saudara, ya, kita juga diutus oleh Kristus sebagai surat Kristus ke dalam dunia ini. Kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, kita diutus ke dalam dunia ini. Kita dipilih, kita dipanggil keluar di dalam persekutuan bersama pribadi Tuhan Yesus Kristus.
sebagai jemaatnya untuk kembali datang, diutus ke dunia. Kita dikhususkan oleh Allah untuk kembali ke dunia, untuk menjadi apa yang Yesus sebut di dalam Injilnya, menjadi garam bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dipanggil menjadi garam bagi gereja. Kita sebagai gereja dipanggil untuk menjadi garam bagi dunia ini. Itu di dalam konteks Allah memanggil kita sebagai gereja untuk diutus kepada dunia ini. Kembali kepada dunia ini, menyaksikan karya Allah di dalam Kristus Yesus yang mengasihi dan mau memberkati dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi surat kiriman Kristus pun memiliki fungsi yang hampir sama dengan surat pujian yang dijelaskan di dalam ayatnya yang kedua yang kita sudah bacakan tadi. Dan di dalam ayat yang ke-18 di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ini di sana dijelaskan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa fungsi kita sebagai surat kiriman Kristus adalah mutlak mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu mencerminkan kemuliaan Allah? Saudara, terjemahan lain untuk istilah mencerminkan ini adalah merefleksikan atau memantulkan. Itu berarti kita sebagai surat kiriman Kristus, kita ada untuk memantulkan atau merefleksikan kemuliaan Allah. Merefleksikan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan bahwa manusia yang berdosa itu dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal kita sebagai jemaat, kita dihadirkan oleh Kristus untuk merefleksikan, memantulkan kemuliaan Allah. Tetapi sebagai orang berdosa dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dunia ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara, ya, ketika manusia berdosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Artinya manusia tidak mampu lagi mencapai standar kekudusan Allah. Manusia tidak mampu lagi mencapai standar kebenaran yang Allah telah atur dan tetapkan di dalam diri manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu berarti ketidakmampuan dari manusia berdosa untuk mencapai standar kekudusan, standar kesucian dari Allah sendiri. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ditetapkan menjadi surat kiriman Kristus untuk merefleksikan kepada dunia ini standar kemuliaan Allah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Kristus di dunia ini pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu adalah untuk memancarkan, adalah untuk memantulkan kemuliaan Allah itu. Yaitu supaya dunia yang telah rusak oleh dosa ini mengenal kemuliaan Allah kembali. Mengenal kemuliaan Allah yang sejati. Mengenal kekudusan Allah yang sempurna, yang sebenarnya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita bersyukur, pada waktu Kristus hadir di tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia menjalankan misi ini supaya manusia kembali mengenal kemuliaan Allah yang sebenarnya.
Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga, di sana dijelaskan bahwa Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, dengan demikian selama Kristus berada di dunia ini, dia sedang melakukan misi dari Allah untuk memancarkan, untuk memantulkan, untuk merefleksikan kemuliaan Allah itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena di dalam Kristus, di dalam seluruh karya Kristus, kemuliaan Allah itu telah direfleksikan dengan sempurna oleh Kristus bagi dunia ini. Namun sekarang saudara yang dikasih Tuhan, ketika Kristus kembali ke surga, maka dia memberikan penugasan kepada setiap orang yang percaya. Dia memberikan semacam mandat kepada setiap orang yang percaya untuk memancarkan kemuliaan Allah di dunia ini. Dan ini dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah misi kita. Inilah fungsi kita sebagai surat Kristus bagi dunia ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai umat ketebusannya, kita memiliki suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah, yaitu mencerminkan kemuliaan Allah bagi dunia ini, supaya standar kesucian Allah itu kembali dimiliki oleh setiap manusia. Mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah di dalam Kristus melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang diberikan tugas untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Kristus selama dia hidup di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya saudaraku, dunia ini tidak lagi mengenal Allah. Dunia ini tidak lagi dalam kondisi dalam persekutuan dengan Allah. Dunia ini tidak lagi berada di dalam suatu situasi memahami, mengetahui kemuliaan Allah. Tidak, saudaraku, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka dunia ini saudara tidak mungkin mengenal dan percaya kepada Allah. Dunia ini tidak mungkin dia mengalami Allah yang sejati, Allah yang benar. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 23, dikatakan ya tentang dunia ini, dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Roma 1 ayat 23. Dunia yang kehilangan kemuliaan Allah ini, saudara, telah menjadi dunia yang hidup di dalam penyembahan berhala. Sesuatu yang bukan Tuhan dipertuhan. Ya, ini adalah penyembahan berhala. Menggantikan, ya, dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ya. Disebutkan di situ ada burung-burung, ada binatang-binatang yang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah akibat karena dunia ini telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jauh dalam persekutuan dengan Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita surat kiriman Kristus yang dikirim ke dunia yang gelap ini, yang dikirim ke dunia yang tidak mengenal Allah, supaya mereka kembali mengalami pengenalan yang sejati akan Allah yang benar, dan mereka boleh mengalami kemuliaan Allah sama seperti kita yang telah mengalami hal itu
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kehadiran kita di tengah dunia ini, dimanapun kita pergi dan berada, telah menjadikan dunia ini mengenal Allah? Apakah kehadiran kita di tengah dunia ini lewat eksistensi hidup kita telah merefleksikan, telah memantulkan kemuliaan Allah di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang kita emban dalam profesi apapun kita? Dan kita harus tetap melakukan atau merefleksikan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjawab itu di dalam pribadi kita masing-masing. Saudara, pengenalan dunia ini akan Allah adalah sebanding dengan pengenalan mereka terhadap setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, dikatakan dari buahnya kamu akan dikenal. Itu ajaran Kristus. Orang akan mengenal kita sebagai pengikut Kristus itu dari sikap kita, dari buah yang kita hasilkan, dari cara hidup kita, sikap tutur kata kita itu sangat menentukan. Jadi sekali lagi, pengenalan dunia akan Allah adalah sebanding dengan pengenalan mereka terhadap kehidupan gereja Tuhan atau kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi surat kiriman Kristus yang berhasil, kita harus memahami apa kriteria menjadi surat Kristus. Saudara, kriteria utama untuk menjadi surat Kristus adalah kita harus dipenuhi dengan keserupaan dengan Kristus. Kita perlu dipenuhi dengan keserupaan dengan Kristus. Ini hal yang perlu dipenuhi dalam hidup setiap orang percaya, kalau dia mau menjadi surat Kristus. Keserupaan dengan Kristus ini adalah hal yang sangat mendasar, adalah kriteria utama supaya kita dapat berhasil, kita dapat menjadi surat kiriman Kristus bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya telah menyampaikan bahwa selama Tuhan Yesus berada di dunia, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia telah menjalankan tugas dan misi di dunia ini. Dia telah menjadi contoh dari sosok manusia yang memanjang, dan kemuliaan Allah itu sangat nampak di dalam kehidupan Kristus selama dia ada di dunia ini. Sekarang dia telah kembali ke surga dan dia memberikan penugasan itu untuk kita lanjutkan. Dan kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan setiap pribadi orang percaya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melaksanakan misi ini bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah barang tentu supaya menjadi cahaya kemuliaan Allah, kita harus berubah. Kita harus berubah. Berubah menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang boleh kita katakan, bahwa berubah menjadi serupa dengan Kristus itu berarti, atau dalam bahasa yang lain, adalah kita mengalami transformasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat memancarkan kemuliaan Allah bagi dunia ini kalau kita sama sekali belum berubah. Selama kita belum menampakkan perubahan itu di dalam diri kita, kita akan sulit menjadi
atau menjalankan misi dari Allah supaya kemuliaan Allah boleh dialami oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup, perubahan pola pikir, ya, perubahan dalam berkeyakinan, dalam beriman, ini adalah kunci untuk menjadi surat kiriman yang berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang terakhir yang dijelaskan oleh Paulus tentang bagaimana kita dapat memancarkan kemuliaan Allah, ya, ketika kita mengalami perubahan hidup. Jadi mengalami perubahan hidup dijelaskan oleh Paulus, ya, di dalam ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan bahwa dalam ayat 2 itu karena kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara perhatikan kata dapat dibaca. Karena telah mengalami perubahan, maka harusnya kita sebagai surat Kristus kita dapat dibaca oleh setiap orang. Dapat dibaca itu artinya melalui tutur kata kita, ya, melalui tingkah laku kita, melalui sikap kita, melalui cara hidup kita, ya, melalui ibadah kita. Orang lain dapat dengan jelas membaca Kristus di dalam hidup kita. Sehingga saudara, ini harus kita lakukan. Apakah orang lain dapat membaca Kristus lewat hidup kita? Kemanapun kita pergi dan berada. Di kantor kita, di tempat kita bekerja. Apakah orang dapat membaca Kristus? Itu ada dalam diri kita. Kita bisa saja berkata seperti Paulus mengatakan, diriku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita bisa mengucapkan kalimat yang Paulus katakan itu. Masalahnya Paulus sudah membuktikan dalam diri ucapan itu. Bagaimana dengan kita? Benarkah Kristus ada dalam diri kita sehingga orang bisa membaca Kristus dalam diri kita lewat tutur kata, tingkah laku, dan apapun yang kita lakukan? Saudara, yang kedua, Paulus juga menyebut di dalam ayat 2 itu, selain kita dapat dibaca, kita dapat dikenal. Bahwa dunia ini atau orang lain dapat mengenal Kristus melalui hidup kita. Jadi bukan kita yang dikenal, tapi Kristus yang dikenal di dalam pribadi kita. Dapat dikenal artinya dia dapat mengetahui, dunia dapat memahami bahwa kita ini adalah surat Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, supaya dunia dapat mengenal kita sebagai surat Kristus, kita harus bersih. Kita harus kudus. Kita harus tak bernoda di hadapan Allah. Kita harus senantiasa mengoreksi diri kita, memperbaiki segala sesuatu yang salah dalam diri kita. Sehingga hari demi hari, dalam proses yang Tuhan kerjakan dalam pribadi kita masing-masing, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-16, perubahan hidup yang dijelaskan oleh Paulus, ya, yang diperlukan supaya kita menjadi surat Kristus yang berhasil adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dalam 2 Korintus 3, dikatakan seperti ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara,
Luar biasa ayat ini. Dikatakan ketika seorang berbalik kepada Tuhan. Saudara, ungkapan berbalik kepada Tuhan artinya dia berputar haluan atau berputar arah. Ya. Yang tadinya dia sedang menuju ke selatan, sekarang dia menuju ke utara. Itu putar haluan. Yang tadinya dia sedang menuju ke timur, sekarang dia kembali ke barat. Berbalik haluan. Ini suatu perubahan yang drastis, suatu perubahan yang sangat radikal. Nah, saudara, berbalik kepada Tuhan adalah dia berputar arah, ya, dari kehidupan penyembahan kepada berhala. Sekarang dia menyembah hanya kepada Allah. Saya teringat akan kisah dari Ruth dan Naomi. Di sana dikatakan ketika Ruth mau mengikuti mertuanya Naomi, dia katakan, bangsamu, bangsa, Allahmu, Allahku. Ini namanya berbalik haluan, saudara. Ini namanya berputar haluan. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, berbalik kepada Tuhan. Saudara, fungsi kita sebagai surat Kristus, supaya banyak orang boleh berbalik haluan, boleh berbalik kepada Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan. Mungkin ada keluarga kita, ada orang-orang terdekat kita yang belum mengalami kasih Tuhan. Saudara, lewat kehidupan kita sebagai surat Kristus, Tuhan mau memakai kita supaya orang-orang tersebut boleh berbalik haluan. Mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam Kristus Yesus secara pribadi. Mereka boleh mengalami kasih Allah. Sehingga keselamatan jiwa mereka akan terjamin di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-17, ya, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, besok kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang kita cintai. 17 Agustus tahun 2020. Kita bersyukur karena Allah memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai bangsa dan negara. Kita sangat bersyukur karena Allah menempatkan kita di bangsa ini. Dan kita sebagai anak bangsa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, supaya senantiasa dapat mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan lewat perjuangan para pahlawan pendahulu bangsa ini, dengan hal-hal yang semakin baik dan semakin positif di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa. Kita harus berdoa kepada seluruh umat Allah di tengah bangsa ini. Bahkan setiap elemen bangsa untuk dapat bergandengan tangan, bekerja sama di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita sekalian. Sudah yang dikasih Tuhan di dalam ayat ini, supaya kemuliaan Allah boleh terpancar, boleh dialami oleh dunia ini. Ya. Di sana ada istilah merdeka, ya, dalam ayat 17 ini. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang dikasih Tuhan, merdeka artinya bebas dari kuasa penyembahan berhala, bebas atau terlepas dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Kita dilepaskan dari kuasa keduniawian. Kita mengalami kebebasan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena
kita telah mengalami kemuliaan Allah. Standar kekudusan Allah, standar kesucian Allah telah kita alami. Kita telah peroleh kembali di dalam Kristus Yesus. Dan inilah fungsi kita, inilah tugas kita sebagai surat kiriman Kristus. Supaya orang-orang lain boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Mereka boleh merdeka dari belenggu dosa yang selama ini diperhamba oleh dosa. Mereka sulit terlepas dari belenggu dosa. Setelah mereka mengalami kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus melalui kehidupan kita, maka saudara, mereka akan merdeka. Mereka akan dilepaskan dari belenggu penyembahan berhala, dari kuasa dosa, bahkan dari kuasa iblis. Dan Tuhan mau memakai kita sebagai umat untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang yang ada di tengah dunia. Saudara, kiranya kebenaran firman Allah akan senantiasa memberkati kita semua dan akan menolong kita juga secara khusus di dalam kita memaknai kemerdekaan bangsa dan negara kita yang kita sangat cintai, yang akan kita peringati pada keesokan harinya 17 Agustus tahun 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kehidupan jemaat sekalian. Sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mempelajari kebenaran firman. Kiranya Roh Allah akan memberkati kami semua. Memberikan kemampuan kami boleh merefleksikan hidup kami sebagai surat kiriman Kristus bagi dunia ini. Kami boleh jadi berkat bagi dunia ini. Dimanapun kami pergi dan berada, kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Siapapun mereka, kami mengasihi mereka. Karena Tuhan juga telah lebih dahulu mengasihi, mencintai mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Salam.